Nah, mobil RC kalian masih bawaan, suaranya seperti ini. Lalu kalian mau memodifikasi pakai suara engine seperti ini. Tapi receivernya malah nyatu pada ESC. Terus gimana cara masang sound engine-nya? Nah, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ari Channel. Nah guys, di video kali ini ya kita akan membalas beberapa komentar-komentar terbaik kita. Yaitu guys, dia berkomentar di salah satu video Ari yang di sini ya, yaitu tentang memodifikasi mobil RC MN78 pakai sound engine. Jadi dia penasaran guys, bagaimana sih caranya untuk biar supaya memodifikasi mobil RC MN78 ini pakai sound engine. Sementara mobil RC MN78 ini receivernya sangat beda ya guys. Dia receivernya nyatu sama ESC-nya. Jadi tidak terpisah receiver sama ESC. Sehingga tidak bisa memasang sound engine karena ada soket yang sangat beda ya. Nah, kali ini kita akan tunjukkan beberapa komentar terbaik kita ini, yaitu yang nomor satu, nama channel atau Gmailnya channel Toys NR7YS. Dia berkomentar seperti ini: ada tutorial cara mempasangannya bang. Yang nomor satu. Yang nomor dua, dia berkomentar seperti ini, yaitu nama akun Gmail atau channelnya sukses kapan aja. Dia bertanya seperti ini, bikin tutor masang receiver kayak gitu tapi remote bawaan. Nah, komentar yang kedua. Ada lagi guys, yang ketiga. Ada komentarnya seperti ini, nama akun Gmail atau channelnya yaitu Irfan Januar 5383. Dia berkomentar seperti ini, punya saya receiver kayak gitu, sekarang jarak beberapa meter lost, nggak connect, padahal sebelumnya normal. Mau nyobain tips kayak si Om, cuma udah waterproof Tianmu. Nah, ada 3 yang berkomentar masalah mobil RC MN78 pakai sound engine atau ada suara mesinnya. Kita langsung akan tunjukkan tutorialnya. Nah, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe dulu ya, sebagai dukungan channel ini. Like videonya, share ke yang lainnya, dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Nah, kita lanjut aja ya guys. Nah, pertama kalian buka bautnya dulu guys. Lalu setelah itu kalian buka ini, kalian copotkan. Nah guys, setelah kalian bongkar seperti ini, kan kalian lihat ya, ada ESC sama receivernya nyatu ya, nyatu jadi satu. Kabel dinamo yang ada di sini, kabel servonya ada di sini. Nah, sementara guys, yang untuk memasang sound engine-nya, dia soketnya seperti ini ya guys. Nah, warna hitam seperti ini. Ketika
soket servo ya. Ini adalah kabel soket dari servo. Sementara untuk sound engine-nya soketnya seperti ini. Terus kalau di receiver bawaan kita mau colokin gimana? Nggak ada ya untuk soket colokannya. Nah jadi ini kalian buka semuanya, support kabel servonya, dinamonya, ada lampu dan segala macamnya. Tapi ini jangan dibuang ya guys ya, karena ini masih bagus. Ini kita tidak kita buang, ini kita simpan aja. Siapa tahu kalau kita mau kembalikan fungsinya seperti normal, kita masih bisa gunakan ini. Nah untuk pertama bahan yang kalian gunakan adalah satu ESC yang terpisah seperti ini. Ini adalah ESC. Nih kabel soketnya seperti ini ya, kayak kabel soket servo. Pertamanya yaitu yang kalian siapkan adalah ESC-nya yang terpisah. Terus yang kedua adalah kabel soket dari ini. Ini adalah kabel soket. Kabel soket. Ini adalah receiver. Ini yang udah dikasih antena. Dan juga ini sudah lengket pada mobil RC-nya. Kalau kalian mau tahu guys, ini Ari dapat receiver terpisah. Ini sebenarnya adalah receiver MN128. Nah, kalau kalian mau beli di Shopee atau di toko lainnya, kalian cari aja situ ketik receiver mobil RC MN128 atau 128. Ini dia guys, karena receivernya sudah terpisah dari ESC-nya. Nah, dan ESC yang Ari gunakan adalah ESC terpisah 10 volt. Ini 10 apa namanya? Tegangan lah pokoknya. Volt, entah voltase entah apa, tak tahu lah. Pokoknya 10 ini voltnya. Ada yang 20, ada yang 10 gitu. Jadi usahakan kalian beli ini ESC sama receivernya terpisah ya. Jadi ujung soketnya ini bisa kita colokkan ke sini. Nah, itu pertama. Dan setelah itu guys, kalian beli kabel yang ada soketnya. Fungsinya apa? Ketika di sini guys, untuk ESC bawaannya, ujung di sini bagian dinamonya ini nggak ada soket seperti ini guys. Hanya kabel untuk pakai solderan aja. Jadi kalau kita bikin pakai solderan, otomatis soket pada dinamonya ini kita potong, kan sayang. Jadi Ari beli ujung soketnya ini guys. Nah ini biar kita perlihatkan lebih dekat. Nah ini Ari beli soket ini aja untuk supaya bisa koneksi colokin ke dinamonya. Jadi dinamonya bisa sistem bongkar cabut ya soketnya. Nah sekarang setelah kalian siap bahan-bahannya, oh ya dan satu lagi, ini guys untuk stop kontaknya ini Ari ganti, Ari modif. Tunggu ya. Ini untuk stop kontaknya ini Ari modif seperti ini ya tombolnya ya, biar lebih mudah. Kalau tombol bawaannya kan seperti ini nih. Nah tombol bawaannya seperti ini. Terus ini Ari ganti dan Ari modif pakai ini tombolnya, biar lebih mudah menyalakannya. Oh iya guys, satu lagi Ari lupa guys kasih tahu. Dan juga yang paling utamanya ini adalah sound engine-nya guys. Ini adalah receiver sound engine yang mana untuk kabel speakernya ini sudah Ari solder langsung masuk ke dalam. Dan ini ya Ari perlihatkan isi dalamnya dari pintu belakang ini. Nah itu dia guys, speakernya ada di dalamnya. Jadi Ari beli receiver untuk sound engine-nya itu Ari beli sekalian sama
speakernya ya, speaker aktif yang bisa disolder. Kalian balik seperti ini ya. Ini adalah sound engine-nya guys. Model sound engine-nya banyak berbagai macam ya guys ya. Ada yang bentuk speakernya kotak, dan ESC-nya ini atau receiver-nya ini berada di dalam speakernya. Ada yang terpisah seperti ini, ada yang pakai solderan, dan banyak lagi ya guys. Nah, setelah semua alat-alatnya sudah terkumpul, baru kita colokin guys, kita pasang-pasang ke receivernya. Sekarang ada tunjukkan proses cara pemasangannya. Nah, yang pertama kali yang akan kalian pasang adalah kabel dinamonya dulu guys, sama ESC mobil RC-nya ini. Ini ESC-nya kita pasangin langsung ke dinamonya. Lalu yang kedua, kita pasangkan soket sound engine-nya ini. Ini ujungnya usahakan sudah kalian solder ke speakernya. Setelah itu baru ujung soket dari sound engine-nya langsung kalian pasangkan ke receiver ini guys. Sound engine-nya ini guys, ini kalian pasang ke channel nomor 2 ya guys. Ke channel yang nomor 2. Terus soket dari dinamonya ini guys, kalian pasang sambung ke sound engine-nya guys. Ini. Berarti ini soketnya ini tidak ke receiver ya. Soket dinamonya atau ESC-nya tidak ke receiver. Tapi soket ESC-nya sambung ke sound engine. Memasangnya jangan sampai terbalik ya guys. Oke, seperti ini ya. Dan setelah itu untuk soket servo masuk ke channel nomor 1. Nah, seperti ini. Jadi ESC ini masuk ke sound engine-nya, kabel sound engine-nya, dan soket sound engine-nya baru masuk ke receiver channel nomor 2. Yang nomor 1 untuk servo, untuk servonya. Dan ujung kabel soket ini ke dinamo. Ini adalah stop kontaknya. Dan ini adalah untuk ke baterai. Nah, ini kita coba dulu ya. Sebelum kalian memasang bodinya, kalian harus pastikan mau menyala nggak ini sound engine-nya, terkoneksi atau tidak. Jadi kita akan tes menyalakannya guys. Kita pasang baterainya. Kita koneksikan ke sini. Ini kita mau tes apakah yang kita pasang ini sudah benar atau belum. Kalian memasangnya jangan sampai kebalik ya. Di receiver ini, kabelnya jangan sampai kebalik ya guys. Nah, ini ya. Kita tunjukin dulu guys sebelum kita coba. Nanti kalian pasangnya kebalik, nanti terbakar guys. Nah, di sini kalau kabel pinggirnya ini warna abu-abu
atau warna hitam, itu kita buatkan di posisinya di pinggir sebelah kanan ya, dan yang kuning ini sebelah kiri ya. Dan sama halnya juga dengan kabel servo ataupun kabel sound engine-nya guys. Nah, ini kabel yang si sound engine-nya juga ya, hitam atau abu-abunya ini di pinggir dan kuningnya sebelah bawah ini. Jangan sampai kalian salah pasang ya, nanti terbakar guys. Oke, waktunya kita tes menyalakannya guys. Nah, sekarang kita mau menyalakannya. Kan remote-nya ini guys masih remote bawaan ya. Dan sinyalnya masih terhubung ke receiver bawaannya. Nah, remote-nya kan masih terhubung ke receiver bawaannya. Dan ketika kita nyalakan ini belum terkoneksi ya. Nah, gimana cara mengkoneksikan remote ke receivernya? Pertama kalian nyalakan remote-nya dulu. Ini jangan dinyalakan dulu ya, mobil remote-nya. Kalian tekan tahan ini tombol yang di sebelah kiri yang ada tulisan TH Red Bin. Nah, TH Red Bin. Yang ini, yang sebelah kiri ini. Kalian tekan tahan tombol ini, baru kalian nyalakan. Maka lampunya berkedipnya seperti ini ya. Nah, ngidip-ngidip seperti ini. Maka segera kalian nyalakan ESC-nya ini guys. Nah, segera kalian nyalakan ESC-nya ini. Nah, ini otomatis sudah terhubung. Dan lampunya di sini mati. Di sana nyala. Dan ini sudah terhubung ya guys. Remote ke receiver MN128 ini. Sekarang kita tes di servonya. Kita tes belokin. Bannya gerak nggak ya? Nah, nih. Berarti sudah terkoneksi. Dan sekarang gasnya. Nah, kita akan tes suara sound engine-nya apakah berfungsi atau tidak. Di sini kalian tekan sedikit aja guys, pelan tapi sedikit ya. Jangan digas kuat ya. Seperti ini. Kita gerakan sedikit. Nah, ternyata suara sound engine-nya berfungsi dengan baik. Kalau kita biarkan tidak tanpa kita gas, dia mati sendiri. Oke, untuk starternya kita tekan ini sedikit aja. Nah, seperti itu. Maka sound engine-nya sudah merespon dari remote. Kita akan tes, kita mau gas. Ini apakah sound engine-nya itu merespon dari bannya, apakah bannya berputar dan sound engine-nya mengikuti dari pedal gas ini. Oke, kita tes lagi. Terus kita gas guys. Nah, dia sudah terkoneksi dengan baik. Dan sound engine-nya merespon dari bannya, merespon dari pedal gas ini guys. Nih, kita gas pelan. Seperti ini. Kita gas kencang. Maka dia berputar. Kita gas full. Nah, berarti sudah berhasil guys ya. Kita berhasil mengkoneksikan sound engine-nya ke mobil RC-nya. Oke, setelah terhubung, kita matikan aja guys. Oke, kita matikan ini. Terus kita copot baterainya. Nah, setelah sudah terhubung dan terkoneksi, sekarang kita pasang spare part-nya yang lain, soket lampu
soket lampu sainnya juga kita pasang. Nah, untuk posisi soket lampu ini lampunya ini ya guys ya. Ini soket untuk lampu sainnya guys. Kan ini lebar nih. Soketnya ada di sini ya. Nah, nih yang lebar di bagian bawah ini. Kita colokin. Oke. Dan soket ini adalah lampu atasnya. Lampu yang berada di atasnya ini ya, lampu yang ini. Ini adalah di bagian lampu di receivernya ini guys. Ini yang paling pinggir sekali. Nah, yang ini ya. Ini yang bagian pinggir sekali, yang ini. Di sinilah tempat soket lampu atasnya guys. Yang di pinggir kali ini, yang soket besi 2 ini guys. Oke, kita colokin di situ. Nah, setelah terpasang seperti ini, kalian coba dulu ya guys. Jangan langsung pasang aja bodinya, kita coba dulu. Biar supaya siapa tahu ada yang soketnya kebalik, jadi dia nggak hidup. Pastikan setelah kalian masang, dicobakan lagi, jangan sampai salah. Oke, kita redupkan lagi. Nah, ini lampunya sudah menyala. Nah, di sini guys, kita sudah bisa lihat ya. Lampunya ini, lampu dari kabel yang 2 tadi, yang kecil, ini tidak menyala, berarti posisinya kebalik. Sementara lampu untuk sainnya pas. Ini lampunya nyala, lampu sainnya nyala. Berarti pemasangannya kebalik. Silahkan kalian buka kabel yang kecil ini tadi. Kalian copotkan, lalu kalian putar arah posisinya. Nah, ini ya, sengaja Ari buat pasang terbalik supaya kalian bisa paham. Siapa tahu kalau ada kejadiannya nggak mau nyala, berarti posisinya kebalik. Jadi ini kabel yang ini guys, silakan kalian copot lagi. Nah, setelah kalian cabut, lalu kalian putar lagi posisinya guys. Seperti ini. Nah, setelah terpasang, kita tes lagi. Apakah bisa dia nyala atau tidak? Terlihat? Nah, sekarang lampunya sudah menyala ya guys.
Nih kita redupkan, lampunya menyala. Jadi kalau misalnya kalian memasangnya tiba-tiba lampunya ini mati, bukan berarti kabelnya putus, tidak ya, tapi kalian memasangnya kebalik. Kalau seandainya ada yang tidak menyala atau lampu sennya ini tidak menyala, itu berarti mungkin kalian memasangnya itu kebalik guys. Jadi dicopotkan dan putar lagi posisinya. Jadi masang ini harus pas ya, harus benar ya, jangan sampai salah. Nanti kalau kalian memasangnya salah, terus kalian nyalakan atau kalian paksa untuk menyalakannya, kemungkinan akan terbakar guys, untuk lampu atau dinamonya. Jadi memasangnya jangan sampai kebalik. Nah ini sudah terhubung, lampunya sudah terhubung, bisa kita matikan, bisa kita nyalakan. Lampu sennya nyala, kiri dan kanan. Ini suara sound engine-nya juga nyala. Oke, servonya juga terhubung. Nah, setelah semuanya beres, sudah terpasang, baru kalian rapikan guys posisinya dan kalian pasang kembali bodinya guys. Oke, ini kita matikan ya, supaya tidak adanya konsleting. Baterainya jangan lupa dicopot sebelum merapikannya. Dan ini silakan kalian merapikannya sebagus mungkin ya guys. Kita skip aja karena kalau kita rekam hari merapikannya ini lama guys prosesnya. Nanti kita akan rekam setelah hasil jadinya, cara hari nyusunnya guys. Singkat aja ya guys ya, hari kan perlihatkan susunan hari. Receivernya dibuat posisinya seperti ini. Ini kabel servonya, ini kabel ESC nya hari bikin posisinya di sini, langsung masuk ke sini. Nah, di sini soketnya dibenamkan ke dalam. Kebetulan di sebelah sini ada celah ya, dia dibenamkan di dalam sini soketnya. Dan ini hari kasih isolasi. Nah, sekarang kita sudah berhasil ya untuk memasangnya dan menyusunnya. Dan ini posisi ESC sama sound engine-nya guys. Ya, hari terang kan? Biar kalian lihat kelihatannya. Nah, di sini ya guys ya. Di sini adalah ESC dari mobil remote-nya, mobil RC-nya, dan juga beserta sound engine-nya, receiver sound engine-nya di sini juga. Ini ari laban. Nah, ini ari laban ya. Dan ini adalah jalur menuju ke speaker, ke speaker di dalam. Dan speakernya ada di dalam ini, sini. Ini speakernya aslinya isi dalamnya seperti ini guys. Nah,
Kalau kalian mau beli palingan kena kasih ininya aja. Jadi ini inisiatif Arika lapisi pakai kertas, pakai isolasi. Jadi makanya seperti ini. Nah sekarang kita akan coba lagi. Mudah-mudahan aja tidak ada yang mengolah atau bermasalah. Kita nyalakan remote-nya dulu. Setelah itu kita nyalakan mobil RC-nya. Nah, tombolnya diletakkan di sini ya. Nah, nih tombolnya ada di sini guys. Nah, maka mobil RC-nya menyala guys. Oke. Sekarang kita coba nyalakan throttle-nya guys. Nah, berhasil ya. Kita sudah berhasil memasaknya guys. Setirnya juga berfungsi. Oke, lampu sennya juga nyala. Lampunya juga nyala, hidup lampunya, bagus. Lampu sennya juga menyala. Untuk lampu hazardnya, oke, juga menyala kedua-duanya. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk memodifikasi mobil RC ini bisa mengeluarkan suara engine-nya atau suara mobil asli. Kita coba tes bermain di luar guys. Lebih seperti apa ya keseruannya ya di malam hari. Nah, gimana menurut kalian guys? Bagus nggak kalau mobil RC ini pakai sound engine? Biar lebih keren dan bagus sekali ya. Nah, seperti itu aja lah guys ya, tutorial yang Ari tunjukkan kepada kalian. Sehingga kenapa mobil RC MN78 ini bisa pakai sound engine. Sementara receivernya nyatu dengan ESC. Nah, seperti itulah. Sudah Ari tunjukkan tutorialnya. Semoga bisa dipahami. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Like videonya, share ke yang lainnya guys. Dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Nah, ini sangat bagus sekali. Ini tinggal kita memodifikasinya lagi. Mobil MN78 ini pintunya juga bisa dibuka. Makanya Ari sangat suka mobil RC MN78. Selain dari mirip mobil asli, mobil Jeep, atau bahkan mobil Kijang, pintunya juga bisa dibuka. Bahkan yang di belakang juga bisa dibuka. Makanya Ari sangat suka dengan mobil RC ini. Mobil RC ini banyak variasinya guys. Mobil RC MN78, mobil RC MN99S, dan mobil RC MN128. Banyak lagi yang lainnya, mobil RC MN98. Banyak lagi guys tipe jenis yang lainnya. Silahkan kalian mau coba-coba beli, cek di Shopee.
Kalau mau merombak sound engine-nya seperti yang Ari contohkan guys. Kalau untuk merapikannya dan menyusunkannya itu inisiatif kalian aja, seperti apa cara kalian menyusunnya dengan baik, tidak berantakan kabelnya sehingga bisa rapi dan enak ditengok. Oke, sampai di sini saja video kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai sampai ke arah sana ya. Oh, di depan sana ada kayu guys. Oh, kita mundur dulu. Kayaknya ada motor sana. Oke, bentar ya guys ya, ada motor yang lewat. Mobil RC kita sana. Bentar guys, ada motor yang lewat. Ayo. Nah, kalian masih kelihatan nggak mobil RC-nya? Tuh di depan sana. Ini kita zoom ya. Nah tuh, masih lihat kan? Kita maju lagi. Oke, dia sudah lolos dari kayu yang melintang di depan. Ini ya ada kayu nih guys, melintang, tapi dia sudah berhasil melewatinya. Oke. Oke, masih terdengar suaranya. Oke, masih lanjut. Kalian masih melihat suaranya nggak? Oke, sudah mulai putus koneksi. Oke, ini putus koneksi ya guys ya. Berarti sekitar jarak 90 meter guys. Ya, sekitar jarak 90 meter. Ini asli ya, lampunya ngedip-ngedip. Ya, ini ya. Ngedip-ngedip guys. Oke, kita akan coba untuk berbelok. Mobil RC kita ada di sana. Oke, masih bisa kita hubungkan ya untuk berbelok, untuk pulang. Oke, kita pulang aja. Berarti dia kemampuannya di jarak 90 meter guys. Nambah berapa meter ya? 80 meter, nambah 10 meter guys. Ini jarak aslinya dari bawaannya mencapai sekitar 80 meter guys.
kalau tak salah hari lah. Jaraknya sekitar 80 meter. Tapi ini nggak tahu ya, entah karena baterai remote-nya ini sudah mulai lowbat atau gimana nih ya. Wih, mampu dia guys melewati kayu yang ada di situ. Oke. Kita maju lagi. Terdengar kan suaranya guys? Berarti ini cukup mengasihkan ya guys ya, untuk bermain mobil RC di jarak 80 meter atau 90 meter, maksimalnya 90 meter. Tapi kalau untuk jarak amannya 80 atau 70 meter itu sudah lumayan jauh guys.